Nomor 21. Di dalam mempertahankan kesuburan tanah perlu dilakukan A. Penanaman tanaman yang berbeda jenisnya secara rotasi. B. Mempertahankan satu jenis tanaman yang ditanam terus-menerus. C. Membuang lapisan tanah bagian atas yang kaya senyawa organik. D. Menghindari pemumpukan senyawa organik. Jawaban yang betul adalah yang A. Itu penanaman tanaman yang berbeda jenisnya secara rotasi. Nomor 22. Perhatikan tabel di bawah ini. Pasangan besar pokok, satuan standar internasional, dan alat ukur yang benar ditunjukkan pada nomor. Kita lihat satu-satu. Nomor 1, besaran suhu, satuannya Celcius, alat ukurnya termometer. Di sini satuannya harusnya Kelvin ya, satuan standar internasional dari suhu adalah Kelvin, jadi nomor 1 ini salah. Kemudian nomor 2, besaran massa, satuannya kilogram, alat ukurnya neraca, ini betul. Nomor 3, besaran panjang, satuannya meter, alat ukurnya mistar, ini juga betul. Nomor 4, waktu, satuannya jam, ini harusnya bukan jam tapi sekon ya, alat ukurnya al-roji. Jadi jawaban yang betul adalah 2 dan 3. Selanjutnya nomor 23. Sebuah keping bimetal terbuat dari logam, kuningan, dan besi. Jika angka muai panjang kuningan lebih besar daripada besi, maka ketika bimetal dipanaskan akan membengkok ke arah besi. Jadi di sini kata kuncinya adalah bahwa semakin besar harga koefisien muainya, maka benda tersebut akan lebih cepat untuk memuai. Kuningan ini akan lebih panjang sehingga dia akan membelok ke arah besi. Nomor 24. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Terjadinya siang dan malam. B. Gerak semut tahunan matahari. 3. Perbedaan waktu pada kelipatan bujur 150. 4. Perbedaan lamanya waktu siang dan malam. Yang merupakan akibat dari revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Jadi jawaban yang betul adalah 2 dan 4. Ini adalah akibat dari revolusi bumi. Selanjutnya nomor 25. Perhatikan gambar lapisan bumi berikut. Gambar yang menunjukkan mantel bumi ditunjukkan oleh huruf. Nah, di sini A itu adalah inti dalam, B itu inti luar, C ini adalah mantel, D ini adalah kerak bumi. Jadi jawaban yang betul adalah C. 26. Langkah yang harus dilakukan untuk mengurangi krisis energi minyak bumi adalah A. Mencari sumur minyak sebanyak-banyaknya, ini salah. B. Menghentikan pemakaian kendaraan bermotor, ini juga tidak mungkin. C. Melakukan penghematan bahan bakar secara efisien, ini yang betul. Selanjutnya nomor 27. Perhatikan gambar berikut. Dari gambar di samping yang merupakan pasangan tuas dengan prinsip kerja yang sama adalah, kita lihat 1 dan 2. 1 ini adalah tuas jenis pertama ditandai dengan titik tumpunya di tengah. 2 ini adalah tuas jenis kedua ditandai dengan yang di tengah itu adalah beban di antara titik tumpu dengan titik kuasa. Ini salah ya. Untuk yang B, 2 dan 3. 2 ini tadi tuas jenis kedua, 3 ini juga tuas jenis kedua yang ditandai dengan beban terletak di tengah-tengah antara titik tumpu dengan titik kuasa. Ini titik bebannya di sini. Jadi jawaban yang betul adalah 2 dan 3. Untuk nomor 4 ini adalah tuas jenis ketiga ya, karena titik kuasanya di tengah-tengah antara titik beban dengan titik tumpu.
28. Aldi dan Aldo menarik sebuah meja secara berlawanan. Aldi menarik meja ke kanan dengan gaya 40 Newton dan Aldo menarik meja ke kiri dengan gaya 40 Newton. Arah dan resultan gaya pada kasus tersebut adalah, ya, resultan gaya kalau arah gayanya berlawanan, maka cara mencarinya dengan mencari selisihnya. Selisihnya 45 dikurangi 40 itu sama dengan 5, ya. 5 Newton ke arah yang gayanya lebih besar, yaitu ke kiri, ke arah Aldo. Itu 5 Newton ke kiri. Selanjutnya, nomor 29. Perhatikan beberapa peristiwa yang menggambarkan tekanan suatu benda. Dari peristiwa tersebut yang dapat memperbesar tekanan suatu benda adalah, di sini kita harus mengingat bahwa tekanan itu dipengaruhi oleh besar gaya dan luas permukaan. Ya, hubungannya seperti ini, P sama dengan F dibagi A. Semakin besar, ya, antara tekanan dengan gaya itu sebanding, sedangkan antara luas permukaan dengan tekanan itu berbanding terbalik. Jadi supaya tekanan yang besar, kita lihat ya di sini jarum dibuat runcing pada ujung-ujungnya. Berarti kan ini luas permukaannya kecil. Luas permukaan kecil maka tekanan besar. Ini bisa. Roda kendaraan berat dibuat lebar. Ini luas permukaannya besar, pasti tekanannya kecil. Ini salah. Nomor 3, palu dengan desain kepala yang besar dan berat untuk memukul baji. Nah, ini berarti gayanya besar, pasti tekanannya besar. Struktur kaki angsa dilengkapi selaput. Nah, berarti luas permukaannya semakin lebar, maka tekanannya kecil. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3. Nomor 30. Perhatikan gambar. Nah, ini adalah gambar gelombang transversal, ya, yang memiliki ciri ada bukit dan lembah. Yaitu antara getaran, arah getaran dengan arah hambatan itu tegak lurus. Sebuah gelombang bergerak seperti gambar jika frekuensi gelombangnya ini adalah 60, ya, 60 Hz. Kemudian yang ditanyakan adalah berapakah cepat rambat. Nah, di sini kita menggunakan rumus cepat rambatnya adalah V sama dengan lambda kali F. Lambda di sini adalah panjang satu gelombang. Cara mencari lambda satu gelombang ini adalah satu gelombang ini terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Nah, dari sini ke sini, ya, ini sudah ada, yaitu sebesar 8. Panjang satu gelombangnya itu 8, sedangkan frekuensinya adalah 60. 8 kali 6 itu 48, sedangkan 8 kali 60 480 meter per sekon. Selanjutnya nomor 31, ya. Sebuah benda diletakkan di depan cermin cekung pada jarak 50 cm dan fokus cermin 10 cm. Cermin cekung itu adalah cermin positif, ya. Kita lihat berapakah perbesaran bayangannya. Untuk mencari perbesaran bayangan, kita harus mencari dulu besar dari jarak bayangan. Kita gunakan rumus ini. Persamaannya 1 per F sama dengan 1 per SO. SO ini adalah jarak benda, ditambah 1 per SI. SI ini adalah jarak dari bayangan. Yang ditanyakan adalah cari dulu jarak bayangannya. 1 per SI sama dengan 1 per F dikurangi 1 per SO. Ya, kita masukkan harganya. F di sini sudah ada, yaitu 1 per 10 dikurangi 1 per 15. Ya, seperti ini. Kita samakan dulu penyebutnya, ya.
Itu kita carinya per 30 ya, cari KPK nya. Di sini 30 ya, 30 dibagi 10 itu 3, ini 3, 30 dibagi 15 itu 2. Kemudian kita kurangkan, 3 dikurangi 2 itu 1 per 30. Ini 1 per SI sama dengan 1 per 30, maka SI sendiri berarti 30 dibagi 1. Nah itu. Nah terus kita cari perbesaran bayangan dengan mengkurangkan rumus. M sama dengan, kita gunakan tanda mutlak, SI dibagi SO ya. Kita masukkan SI nya tadi sudah dapat 30 dibagi 15, SO nya jarak rundanya adalah 15. 30 dibagi 15 itu sama dengan 2. Jadi perbesaran bayangannya adalah 2. Baik, selanjutnya 2 buah muatan sejenis besarnya 2 kali 10 pangkat min 6 dan 6 kali 10 pangkat min 4. Jika jarak kedua muatan 6 cm, berapakah gaya kolom yang dialami kedua muatan? Diketahui Q1 nya 2 kali 10 pangkat min 6, Q2 nya 6 kali 10 pangkat min 4, R jaraknya itu 6 cm, kita jadikan ke dalam meter, yaitu jadinya 6 kali 10 pangkat min 2, K nya ketetapannya 9 kali 10 pangkat 9. Yang ditanyakan adalah gaya kolomnya. Kita gunakan rumus K FC sama dengan K kali Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat. 9 kali 10 pangkat 9, kemudian kali 2 kali 10 pangkat min 6 kali 6 kali 10 pangkat min 4. Di sini ya supaya gampang kita uraikan ya. F nya ini sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 seperti ini ya. Kemudian kali 2 kali 10 pangkat min 6 kali 6 kali 10 pangkat min 4 dibagi 6, ini dikuadratkan langsung ya, boleh. 6 kali 10 pangkat min 2. Nah ini dikuadratkan. Nah seperti ini ya. Kita kalikan 9 kali 2 kali 6, ini adalah 108. 9 ini pangkatnya 9 dikurangi 6, ini 3 dikurangi 4, ini adalah negatif 1 kali 10, ini kali ya 10 pangkat min 1 dibagi 6 dikuadratkan 36, kemudian kali 10 pangkat min 2 kali 2 min 4. Nah ini langsung saja 108 dibagi 36, ini adalah 3. Kemudian ini pindah ruas ke atas jadi 10 pangkat 4, 10 pangkat 4 ditambah 10 pangkat min 1, ini jadi 10 pangkat 3. Jadi jawabannya adalah gaya kolomnya adalah 3 kali 10 pangkat 3 itu ya. Baik, untuk nomor berikutnya 33. 3 buah hambatan disusun secara paralel seperti pada gambar berikut. Hambatan penggantinya adalah untuk susunan paralel ya, maka mencarinya ini pembagi 1 per
R1 nya adalah 2, kemudian ditambah 1/R2 nya adalah 3, kemudian ditambah 1/R3 nya adalah 6 ya. Maka kita mencarinya langsung saja ya. 2 tambah 3 tambah 6 kita carinya per 6 aja. 6 dibagi 2 itu 3, kemudian 6 dibagi 3 itu 2, kemudian 6 dibagi 6 itu 1. Jadi 3 tambah 2 tambah 1 ini adalah 6. 6 dibagi 6, 6 dibagi 6 ini adalah 1. Jadi besar rangkaian palingnya adalah 1. Kita lanjutkan nomor 34. Perhatikan tabel di bawah ini. Bila biaya energi listrik sebesar 1000 per kWh, maka biaya energi listrik yang harus dibayar setiap bulannya adalah, pertama-tama kita cari besar energi yang dipakai dalam setiap alat-alat listrik. Itu kita kalikan saja 5 ya, 5 kali 20, kemudian kali pemakaian, lama pemakaiannya adalah 12. 5 kali 20 kali 12 ini hasilnya 1200 watt house PH. Kemudian untuk alat lampu neon berarti 6 kali 10 kali 10 sama dengan 600 PH. Kemudian alat yang ketiga adalah televisi, itu sebesar 1 kali 80 kali 10 sama dengan 800 WH. Kemudian kita jumlahkan semuanya, kita totalkan sama dengan 2600 PH. Kalau ingin menjadikannya ke dalam kWh ya, maka dibagi 1000. 2600 ini aja bagi 1000 supaya menjadi kWh ya, maka sama dengan 2,6 kWh. Ini biaya bukan biaya, ini adalah besar energi ya yang dikeluarkan selama 1 hari. Kalau 1 bulan di sini ya, 1 bulannya itu misalnya 30 hari ya, maka 1 bulan itu energi yang dikeluarkan adalah 30 kali 2,6. 30 kali 2,6 ini hasilnya 78 kWh. Ini sebulannya 78 kWh. Sedangkan harganya di sini ya, harga yang harus dibayarnya kita tinggal kalikan saja biayanya, biaya per kWh kali total energi yang dikeluarkan. Jadi 1000 kali 78 sama dengan 78.000 rupiah ya, 78.000 rupiah. Di sini ternyata ada 2 ya, kita pilih saja A dan D ya. Jadi jawabannya adalah 78.000 rupiah. Baik, nomor selanjutnya 35. Perhatikan perbandingan jumlah lilitan kawat dan besar tegangan listrik dan besar arus listrik pada kumparan primer dan sekunder pada tabel berikut ini.
Nomor berapakah dari tabel di atas yang menunjukkan informasi yang benar tentang trafo ya? Trafo step down. Trafo step down itu ciri-cirinya tegangan primer itu lebih besar daripada tegangan sekunder. Ya. Kita lihat ya. Jadi untuk option nomor 2 ya, kita lihat ya. Di sini tegangan primernya lebih besar daripada tegangan sekundernya. Kemudian kebalikannya, arus primer lebih kecil daripada arus sekunder. Jadi jawabannya yang 2. Jadi sekali lagi trafo step down itu ditandai dengan tegangan primer itu lebih besar daripada tegangan sekunder, tetapi arus primernya lebih kecil daripada arus sekunder. Gitu ya. Nomor 36. Perhatikan gambar kutub ujung jarum kompas yang paling tepat sesuai dengan diagram secara urut adalah. Nah, ini adalah cara membuat magnet dengan elektromagnet ya. Menggunakan batu baterai. Di sini batu baterai, kutub positifnya di sini. Maka arah aliran listriknya ke sini, kemudian ketika di dalam kumparan ini arahnya ke bawah. Selanjutnya kita menggunakan tangan kanan menggenggam, jarah jari-jarinya ke bawah, maka jempolnya itu ada di sini. Ini jempol. Nah, jempol ini menunjukkan kutub utara. Ini kutub utara, berarti di sini kutub selatan. Di sini berarti utara dan ini selatan. Nah, maka di sini jawaban yang betul adalah ini ya, SU. Itu ya. Jadi kaidahnya menggunakan kaidah tangan kanan ya. Prinsipnya menggunakan kaidah tangan kanan dengan 4 jari menggenggam, sedangkan jari telunjuk itu menunjukkan kutub utara. Dan arah-arahnya kita sesuaikan dengan arah arus pada kumparan. 37. Alat yang menggunakan prinsip elektromagnetik adalah A. Radio listrik dan telepon, B. Bel listrik, televisi dan relay, C. Pesawat telepon dan radio listrik, D. Bel listrik, pesawat telepon dan relay. Jawaban yang betul adalah ini ya, bel listrik, pesawat telepon dan relay. Nomor selanjutnya nomor 38. Sebuah trafo tegangan primer dan tegangan sekundernya adalah 220 volt dan 55 volt. Jika kuat arus primernya 0,5 ampere dan kuat arus sekundernya 1,5, berapakah efisiensi trafo? Nah, efisiensi trafo ini cara mencarinya adalah arus sekunder dikali tegangan sekunder. Ini adalah daya ya, daya sekunder dibagi daya primer. Daya primer itu sendiri adalah arus primer dikali tegangan primer kali 100%. Kalau misalnya di soal itu yang ditanyakan, yang diketahui tegangan, yang diketahui ini adalah daya, langsung saja ya, daya itu. Nah, ini PS dibagi PP, tegangan sekunder dibagi tegangan primer, kali 100%. Ya, ini. Karena di soal ini yang diketahui adalah arus dan tegangan ya, maka harus menggunakan persamaan yang ini. Kita masukkan harganya 1,5 kali 55 dibagi 0,5 kali 220 kali 100%. Jawabannya adalah 82,5 watt dibagi 110 watt kali 100%. Hasilnya 0,75 kali 100%. Jawabannya adalah 75%. Jadi efisiensi trafonya adalah 75%. 39. Biogas merupakan jenis bahan bakar alternatif yang diperoleh dari hasil fermentasi bahan-bahan organik oleh bakteri anaerob dengan cara mengubah zat organik menjadi gas metana atau CH4 yang dapat digunakan sebagai sumber bahan bakar. Lingkungan yang memiliki peternakan dan tempat atau pabrik pengolahan makanan, tempat pembuatan tahu, tempe, ikan pindang yang selalu menghasilkan limbah organik merupakan tempat strategis bagi pembuatan biogas.
Pertanyaannya adalah mengapa pembuatan biogas sangat ideal pada tempat-tempat tersebut? A. Daerah tersebut dihuni oleh masyarakat menengah ke bawah yang memerlukan energi tambahan. Ini salah. B. Karena pabrik makanan dan peternakan memerlukan bahan baku dan bahan ternak yang cukup banyak. Ini salah. C. Lingkungan peternakan dan pabrik pengolahan makanan memiliki tempat yang luas untuk memproduksi biogas. Ini salah. D. Memanfaatkan limbah menjadi energi alternatif dan dapat menjaga kebersihan lingkungan. Ini yang paling betul. 40. Berikut kegiatan yang dapat menghemat energi listrik. A. Menyalakan AC pada saat cuaca dingin. Ini salah. B. Menyalakan lampu pada saat siang hari. Ini juga salah. C. Mengganti lampu neon dengan lampu LED. Ini betul ya, karena hemat energi lampu LED itu. Kemudian dia memakai lampu neon secara terus-menerus. Ini salah. Nah, selesai ya pembahasan mengenai soal-soal ujian sekolah mata pelajaran IPA. Semoga kalian bisa ya mengerjakan soal-soal nanti. Selamat mengerjakan, sukses selalu, dan jangan lupa jika video ini bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.